Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari siswa-siswa SMA Budi Warman 1 dan berada di KUA Kecamatan Keramat-Jati. Kebetulan dengan narasumber Bapak Haji Sulaiman, Bapak Haji Sulaiman, Penghulu KUA Keramat-Jati. penghulu KUA Keramat-Jati. Di sini kita akan bertanya atau mewawancara seputar pernikahan dan perkawinan dan segala macamnya. Ya. Langsung ke pertanyaannya. Ya, Menurut Bapak, pernikahan itu apa sih kalau dalam Islam? jadi masalah pernikahan ini kita mengacunya kepada undang-undang, ya, undang-undang perkawinan yang mengatur tata aturan berkaitan dengan pernikahan. Yang pernikahan itu sebenarnya sebagai alat untuk membina rumah tangga yang secara formal halal secara agama, resmi menurut negara. Karena pernikahan ini ada kaitannya dengan kesejahteraan keluarga, ada juga berkaitan dengan kesejahteraan secara keseluruhan atas nama bangsa dan negara, dan ada kaitannya dengan ketertiban hukum. Kan nanti masalah anak kan harus ada status anak ini, ya. Dan nanti ada kaitannya juga dengan citizenship, itu kewarganegaraannya. Nanti kalau umpamanya nanti bikin paspor, keperluan apa namanya tuh yang kaitannya dengan dokumen-dokumen, itu harus ada didasarkan pada formalitasnya. Sah menurut agamanya, diatur juga sesuai dengan keyakinan bagi warga negara yang melaksanakan perkawinan. Nah, di KUA ini melayani bagi warga negara yang beragama Islam. Nanti cara pernikahannya itu diatur sesuai dengan syariat Islam, dan negara nanti memformalkan dengan dikasih buku nikahnya. Terus apa lagi? Menurut Bapak, bagaimana sih proses pernikahan secara Islam? Prosesnya? Jadi saya ngasih guiding ya kepada adik-adik ini. Jadi pernikahan itu tidak langsung berbicara kepada ajaran Islamnya, tapi harus dikaitkan dengan posisi kita sebagai warga negara berada di negara Indonesia. Jadi untuk aturan hukum itu, walaupun itu sumbernya ya dari ajaran Islam, tapi yang jadi acuan tuh bukan dari Quran hadisnya, tapi undang-undangnya. Nanti pernikahan itu ya disyaratkan memakai ketentuan perundangan berdasarkan dokumen. Jadi kalau kayak adik udah dapat jodoh, usianya cukup ya. Kalau mau nikah tuh bukan bawa orang tuanya calon mempelai putri, bawa saksi 2 orang, kemudian dijawab kabulkan. Tapi nanti adik harus bikin dokumen dulu ya. Datang dulu ke Pak Lurah, isi formulirnya yang mengatakan calon pengantinnya si A ini punya ayah ibu, si A, si B dan si C. Calon mempelai putrinya juga umpamanya si E punya ayah ibunya FH gitu ya, umpamanya. Itu semuanya dibuktikan dengan dokumen. Baru nanti secara administrasi didaftarkan di KUA untuk ditentukan hari dan tanggalnya. Dan itu nanti pemeriksaan, divalidasi baik calon suaminya dengan calon istri ini diperbolehkan kan untuk menikah. Jadi jangan sampai kakak adik menikah. Ya, sebenarnya dari jenis ya, di Indonesia tidak diperkenankan ya, pernikahan sejenis laki-laki sama laki-laki, perempuan sama. Kalau di negara barat itu boleh ya. Jadi nanti ada ketentuan-ketentuan yang menurut aturan mana yang boleh, mana yang tidak. Nah itu aturannya undang-undang ya, walaupun sumbernya dari hukum Islam. Tapi kalau bicara ini bicaranya formal ya, berdasarkan undang-undang ya. Nanti ada aturan teknis orang menikah. Kalau sesuai dengan syarat ketentuan ya dilaksanakan tuh. Tapi kalau nggak memenuhi syarat, contoh umpamanya orang nikah sekarang perempuan harus minimal 19 tahun, yang tadinya itu hanya 16 tahun. Jadi laki-laki perempuan sekarang menikah itu batas umurnya
19 nah. Kalau sampai ada pernikahan, ya calon istri umpamanya nih umurnya di bawah 19 tahun, maka itu bisa kriminal itu. Ya. Jadi kalau umpamanya seorang laki-laki dalam tanda petik ya menggauli wanita di bawah umur, tapi itu kriminal. Makanya pernikahan tidak boleh di bawah. Gitu. Secara hukum agama sih ya boleh sebenarnya ketika wanita itu dalam batas sudah menstruasi, katakan anak sekarang kan 16 tahun. Iya. Ya, secara agamanya sih sah. Tapi undang-undang kalau ada laki-laki ya menikahi wanita di bawah hukum, ya itu melanggar hak asasi, kriminal. Gitu. Ya, makanya di sini udah mengatur batas boleh menikah harus 19 tahun. Itu hitungannya tuh. Kalau umpamanya adek nih, umpamanya lahir nih 19 tahun yang lalu, umpamanya hari ini kurang 1 jam harus ditunggu tuh 1 jam. Umpamanya kalau dilaksanakan jam 2 siang masih kurang 1 jam nih, karena dia lahir tadinya jam 3, itu harus tunggu jam 3. Iya. Istilahnya sesuai dengan aktenya kan ada tuh. Lahir jam sekian tanggal sekian. Ya jangankan kurang 2 hari 3 hari, 1 jam pun harus ditunggu 19 tahunnya. Ya gitu. Lagi. Terus ada pertanyaan lagi Pak, bagaimana proses pernikahan untuk orang-orang yang cacat? Yang di papel ya. Iya. Ya. Jadi itu sama, ketentuannya sama. Ya, nggak ada bedanya. Tidak ada bedanya, tidak ada diskriminatif ya. Untuk pernikahan itu syaratnya sama, ketentuannya sama, teknisnya juga sama. Ya tidak dibedakan umpamanya itu orang yang normal sama orang yang mempunyai kebutuhan khusus. Ya, paling nanti ya kayak kita di kantor nih, ya ini ada kekurangan ini. Karena di sini belum disediakan untuk kursi roda. Paling nanti pelayanannya aja. Tapi kalau untuk persyaratan nggak ada beda, sama saja. Paling nanti di kantor itu harus ada disediakan fasilitas supaya tuh orang yang katakanlah ya yang kurang sempurna itu jangan sampai kemudian merangkak-rangkak istilahnya. Tapi ketentuan hukumnya sih nggak ada beda. Ya, nggak ada beda. Ya, kalau umpamanya itu pengantinnya tunarungu, ya paling nanti pakai isyarat. Pertanyaan selanjutnya, apakah boleh menikah tanpa saksi atau wali karena tidak adanya umat Islam di daerah tersebut? Oh jadi begini, jadi orang nikah itu ya ada yang di syarat kualitatif, ada yang syarat kuantitatif. Ya. Syarat kualitatif itu katakanlah seagama, kemudian usianya sudah mencukupi. Kuantitatifnya itu yang namanya orang nikah itu harus mencakup adanya pengantin putra dan putri, dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah karena bukan satu darah, ya bukan kakak adik lah katakan begitu. Kemudian yang berikutnya harus adanya wali nikah. Wali nikah itu dalam hal ini yang paling dekat ayahnya calon pengantin putri, ya. Kemudian berikutnya adanya 2 orang saksi laki-laki yang sudah akil balik. Nah pernikahan itu harus ada 5-5. Jadi nggak bisa tuh orang nikah ya, kayak anak muda-mudi, kemudian ngamar di hotel, kita kawin yuk, nikah yuk, nggak bisa. Ya. Jadi orang nikah itu harus ada calon pengantin putra, pengantin putri, ya. Ada wali nikahnya. Dalam hal ini kalau ayahnya masih ada, disaksikan doa, kemudian melakukan ijab dan qabul. Ya bulan bin bulan saya nikahkan, saya kawinkan engkau dengan putri saya, namanya ini, dengan mas kawin sekian, nanti itu saya terima nikahnya dengan, baru itu sah. Tapi kalau maunya hanya 2 orang, yuk kita nikah yuk, ya gak bisa. Artinya nggak bisa dicatatkan di KUA, karena nanti formulir di KUA itu formulir yang ada calon suami, waktu pemeriksaan calon istri, wali nikah.
Tapi pada hari hanya formulir yang tersedia, suami tanda tangan setelah ijab kabul tuh, istri wali nikah, saksi 2 orang. Jadi untuk nikah itu harus ada syarat apa tadi itu, kualitatif dan kuantitatif. Sama untuk yang lain juga, umpamanya kalau umpamanya ente nih ya mau sekolah pada saya tuh. Sekolahnya apa tuh? Itu kan ada syarat kualitatif kuantitatif. Kualitatifnya harus lulus, ya kan begitu. Kemudian usia, sekarang kan untuk masuk sekolah sama usia, ya kan? Usia sekian. Nah, nanti kuantitatifnya, ya dia harus bisa melaksanakan kewajiban di sekolah, kehadirannya, gitu kan? Tidak melanggar peraturan-peraturannya, baru kemudian diterima. Kalau enggak ya di DO. Begitu. Ya. Ada yang tanya? Selanjutnya, bagaimana status hukum anak yang lahir dari perkawinan beda agama? Nah, ini untuk di Indonesia ketentuan umumnya ya, pernikahan itu hanya menganut satu keyakinan. Ya. Jadi kalau Islam hanya diperkenankan nikah dengan pasangan yang Muslim. Kalau yang Hindu, calon suaminya Hindu, calon istri juga Hindu. Ya. Non Muslim pun itu harus agama. Jadi Hindu dengan Hindu, Buddha dengan Buddha, Konghucu dengan Konghucu. Nah, yang jadi soal, negara hanya mengatakan perkawinan baru sah kalau sesuai agamanya disahkan. Nah, di dalam Islam ya, kalau laki-lakinya Islam ya, perempuannya Islam, itu nggak jadi persoalan. Tapi kalau laki-lakinya Islam, perempuannya tidak Islam, maka secara ketentuan umumnya itu pernikahannya tidak dianggap sah, kecuali oleh pengadilan ditetapkan lain. Jadi konkretnya begini nih, ya. Kalau Anda umpamanya calon suami Islam, ya, neng Islam, itu udah nggak ada persoalan. Negara mengatakan sah, itu berlaku umum. Tapi ada kasus kayak contohnya kemarin, ada laki-lakinya, perempuannya Islam, laki-lakinya Kristen. Maka ketentuan umumnya ini nggak ngena nih. Tapi kalau dia kemudian minta status penetapan oleh pengadilan, dan pengadilan mengatakan secara khusus pernikahannya diterima, maka anak yang lahir, maka dia anak dari ayah ibunya, anak ibunya yang bersangkutan. Tapi kalau nanti pengadilan tidak mengakui, maka anak yang lahir hanya diakui dia sebagai anak ibunya. Dan untuk status anak ini, ya, limitnya, ya, bisa saja nih, ya, dalam satu kecelakaan pergaulan, ya, anak muda nih, karena malu sama orang tuanya, baru ngomong setelah 7 bulan tuh, ya. Nah, orang tuanya juga enggak segera ngambil tindakan tuh, karena nyari-nyari lakinya juga lari-lari aja laki. Sehingga kemudian baru ketemu, ya, sama laki-laki yang bertanggung jawab tuh, hari ini dinikahkan oleh Pak Penghulu karena sudahnya udah lengkap, ya, besok lahir. Jadi yang jadi patokan antara anak lahir dengan tanggal buku nikah duluan mana? Anak. Kalau duluan buku nikah, walaupun hari ini dinikahkan, besok lahir, ya, maka anak itu punya ayah ibu. Tapi kalau baru lahir, baru dipanggil Pak Penghulunya, baru dinikahin, baru dengan buku nikah, beda sehari. Anak lahir hari Rabu, hari ini bawahnya tuh, besok baru dibikin buku nikah. Ya, maka nanti ini anak hanya punya anak dari ibunya. Tapi ini bisa nanti diajukan ke pengadilan kalau pengadilan mengatakan lain, ya, dan mengakui bahwa ini dengan permohonan khusus oleh pengadilan dinyatakan bahwa anak ini lahir dari seorang ayah dan seorang ibu yang dimaksudkan, maka anak ini bisa dirubah aktunya bahwa anak ini anak pasangan. Jadi ketentuannya begitu. Gitu. Pertanyaan terakhir, Pak.
Untuk syarat nikah di KUA sekarang ini apa saja? Ya nanti persyaratan yang disiapkan ya, pengantin putra harus menyiapkan fotokopi KTP, akte kelahiran. Pengantin perempuan juga harus nyiapin fotokopi KTP, akte kelahiran, sama ijazah terakhir. Ya, nanti dapat juga surat keterangan layak nikah, surat kesehatan dari puskesmas, dan dapat surat pengantar dari RT RW, dan ditetapkan oleh formulir calon pengantin dari kelurahan masing-masing. Itu bagi ketentuan umum ya. Kalau itu Jakarta Perawan. Kalau pengantinnya itu janda duda, maka ditambahin dengan sertifikat duda sama sertifikat janda. Kalau di anggota tentara atau polisi ditambahin lagi, diketahui oleh atasannya, izin komandan, gitu ya. Jadi masyarakat umum cukup nyiapin KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, ijazah, surat keterangan sehat dari puskesmas, dan pengantar RT RW, dan formulir calon pengantin dari kelurahan. Tapi kalau dia hanya janda duda, ditambahin lagi keterangan sertifikat janda atau duda. Kemudian kalau dia TNI Polri ya, ditambahin lagi sama atasannya, diketahui atasannya atau izin tandanya. Jadi intinya nih di KUA ini, pernikahan itu udah urusan senang, segala persyaratannya gampang. Jadi soal orang nikah tuh nggak ada yang artinya administrasi nggak belit-belit ya. Tapi yang paling penting di situ KUA, calon itu harus sudah memenuhi usia dewasa, gitu aja. Kalau masa itu masih SMP, ngerengek ya apa pun ya nggak bisa. Dan ada juga subjektif penghulu ya, walaupun usianya sudah 19 tahun atau katakan 20 tahun, tapi pikirannya masih bocah nih. Dia masih bisa panggil orang tuanya, Pak Bu, ini kayaknya ditunda dulu. Umur sudah cukup, tapi pikirannya masih bocah banget nih. Tanda-tanda dewasanya belum ada nih, minta ditunda gitu. Itu bisa. Atau umpamanya calon suaminya belum punya pacar, walaupun usia 25 tahun, ya Pak Polo bisa usulkan ya, bisa calon suaminya ya, supaya bisa kerja dulu. Karena ngandelin orang tua juga orang susah, calon mertua juga orang susah. Sebenarnya calon istrinya juga nggak ada keterampilan, waduh ini nanti berbahaya. Ya. Jadi nanti itu ada pertimbangan oleh Pak Pengulu, ada kewenangan. Saya Pak, terima kasih Ya, sudah meluangkan waktunya. Iya. Banyak ilmu. Demikian sesi wawancara dengan Bapak siapa? Pak Haji Sulaiman. Pak Haji Sulaiman. Banyak ilmu, motivasi, dan pengalamannya semua. Ya. Semoga bisa diambil Amin. dan menjadi pelajaran buat semuanya. Amin. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam.